Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada seorang kiai bernama Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Katanya ini adalah seorang kiai alumni Tebu Ireng. Menjadi muhibbin kelas berat sehingga pembelaannya terhadap Pak Alawi sangat keterlaluan, keluar dari logika, keluar dari fakta, keluar dari data, bahkan mempermalukan warga Nahdlatul Ulama, juga mempermalukan umat Islam Indonesia. Katanya, Mbah Hasyim Asy'ari itu disuruh para habib untuk membangun berjihad di Indonesia. Dan itu habib-habib semuanya adalah dari Yaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kiai ini menyamakan Mbah Hasyim Asy'ari sama dengan Habib Utsman bin Yahya yang menjadi mufti Batavia. Dia sempat bilang, katanya, kalau Utsman bin Yahya mendapatkan penghargaan bintang dari Belanda, berjuang demi Belanda, membungkam perjuangan rakyat. Katanya juga Mbah Hasyim Asy'ari juga sama, cuma Mbah Hasyim Asy'ari berada di luar struktur pemerintahan Belanda. Ini kan kurang ajar. Maka kepada kiai-kiai yang alumni Tebu Ireng, sebaiknya sampean bicara. Kalau perlu, datangi mereka, ingatkan, jangan keterlaluan mempermalukan Mbah Hasyim Asy'ari dan keluarganya. Berikut ini adalah video yang saya ambil dari Misteri Realita. Kita akan sebarkan karena ini adalah bagian untuk mencerahkan umat Islam Indonesia. Jangan sampai dikadali dan dibodohi oleh para habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, ceramah Kiai Haji Musta'in Syafi'i yang diunggah majalah digital Tebu Ireng dan viral membuat kalangan kultural Nahdlatul Ulama banyak yang kecewa. Memang sangat disayangkan Kiai Musta'in bicara jasa seseorang atau sekelompok orang dengan tanpa data sejarah yang jelas, konkret dan valid. Warganet pasti mengamati bahwa sudah hampir dapat dipastikan siapapun yang melakukan pembelaan terhadap klan Ba'alawi akan selalu mengalami kesulitan dalam mengutip data-data ilmiah, sehingga mereka blunder dan menunjukkan kenaifannya sendiri. Itulah yang terjadi pada diri Kiai Haji Musta'in Syafi'i ketika melakukan pembelaan terhadap klan Ba'alawi. Lewat paparan dalam ceramahnya tersebut, setidaknya ada 3 hal krusial yang menjadi kesalahan sangat fatal. Kesalahan pertama, menyebut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah bertemu dengan Syekh Sayyid Ahmad Jaini Dahlan. Lalu ada kelompok habaib yang memberikan amanat padanya untuk usaha-usaha kemerdekaan. 2. Menyebut bahwa Juriyah Jakat Tingkir yang juga dikenal sebagai Mas Karebet alias Sultan Hadiwijaya bernasab kepada klan Ba'alawi.
Tiga, menyebut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah berbagi peran dengan Habib Utsman bin Yahya dalam menentang penjajahan Belanda. Berikut adalah ulasan 3 kesalahan fatal dari ceramah Kiai Haji Musta'in Syafi'i yang telah viral tersebut. Kita mulai dari kesalahan pertama. Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wali peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa. Karena, ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Menang dhisik ya, menang dhisik loh. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, Hadratus Syekh itu masih muda teko. Lah iki Hasyim. Coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal sama itu. Kemudian Siapa sajakah pejuang-pejuang hebat dari Yaman yang disebut Kiai Musta'in itu? Sepertinya ini adalah semacam glorifikasi yang ingin dia bangun dalam rangka pembelaannya pada klan Ba'alawi. Sebab mengutip kolom karya Ahmad Muntaha AM berjudul Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Jaringan Santri Mekah Anti Kolonial Abad ke-20 yang dimuat dalam laman NU Online edisi Jumat 30 Januari 2020. Sahabat-sahabat jaringan santri Kiai Haji Hasyim itu adalah mayoritas dari negara-negara berpenduduk Islam yang dijajah oleh bangsa Eropa. Disebutkan teman-teman dekatnya adalah Sayyid Saleh Sayyata, Syekh At-Thayyib As-Sasi, Syekh Bakar Sabagh, Sayyid Saleh bin Alwi bin Aqil, Sayyid Abdul Hamid Quddus, Syekh Muhammad Nur Fatani, Syekh Muhammad Sa'id Abdul Khair, Syekh Abdullah Hamduh, Sayyid Aidrus Albar, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, dan Sayyid Muhammad Thohir Ad-Dabagh. Sama sekali tidak ada yang bergelar Habib atau bermarga Ba'alawi. Apabila disebutkan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah bertemu dengan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, baik secara pribadi atau dalam suatu majelis tertentu, maka ini jelaslah sangat mustahil. Sejarah mencatat bahwa Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wafat di Madinah pada tahun 1886 Masehi. Sementara itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat untuk pertama kali ke Mekah pada tahun 1892 Masehi. Sedangkan keberangkatannya ke Mekah yang kedua adalah pada tahun 1893 Masehi. Pada posisi tahun-tahun tersebut, jelas Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan telah wafat. Adalah mustahil Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu dengan guru besar para ulama Nusantara itu, baik secara pribadi maupun dalam suatu majelis. Maka dengan demikian pula, narasi yang dibangun oleh Kiai Haji Musta'in Syafi'i tentang adanya kelompok para habaib yang memberikan amanat khusus kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkait upaya memerdekakan Indonesia itu adalah suatu kebohongan alias omong kosong. Cerita itu dapat dikatakan sebagai upaya membangun glorifikasi klan Ba'alawi yang menjadi junjungannya. Berikutnya adalah kesalahan fatal yang kedua. makanya sampean lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah. Lihat di bukunya Asad ya. Lagi menang nih.
menyebut Trah Joko Tingkir alias Mas Karebet alias Sultan Hadiwijaya sebagai bernasab kepada Ba'alawi adalah kesalahan yang dapat menyakiti perasaan Trah Sunan Giri sebagai jalur nasab Joko Tingkir. Seperti yang berulang kali ditegaskan oleh Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'ah disingkat Naat Kiai Haji Raden Irzamuddin Soleh, bahwa Trah Sunan Giri bukan berasal dari klan Ba'alawi yang mengklaim dirinya dari jalur Sayyidina Husain, akan tetapi Trah Sunan Giri berasal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berjalur pada Sayyidina Hasan. Hal ini juga sudah dibuktikan lewat hasil tes YDNA melalui Family Tree DNA di Texas, Amerika Serikat. Berikutnya adalah kesalahan fatal yang ketiga. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Kesalahan ini bukan hanya terkait data sejarah, tapi sekaligus juga sangat merendahkan martabat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana bisa Kiai Haji Musta'in Syafi'i bisa sedemikian tega hatinya menyamakan kedudukan Hadratus Syekh dengan Habib Utsman bin Yahya, bahkan menyebutnya telah berbagi peran dalam menentang penjajahan Belanda dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh di luar sedangkan Habib Utsman di dalam. Tentu yang dimaksud adalah di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan kolonial Belanda. Bagaimana mungkin Kiai Musta'in Syafi'i bisa membangun narasi yang sedemikian merendahkan marwah pendiri Nahdlatul Ulama ini? Kiai Haji Musta'in Syafi'i lupa pada perbedaan usia antara Kiai Hasyim dengan Utsman bin Yahya yang terpaut hingga 49 tahun. Kiai Hasyim lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, sedangkan Utsman bin Yahya lahir pada tahun 1822 Masehi. Artinya Kiai Hasyim baru dilahirkan saat Utsman bin Yahya berusia 49 tahun. Mungkinkah keduanya bertemu atau setidak-tidaknya berkomunikasi untuk melakukan sebuah kolaborasi atau kerjasama melawan penjajah Belanda? Tak ada satupun catatan sejarah yang ditemukan. Harus diingat pula, sejarah mencatat bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah ke tanah air sekitar tahun 1899 Masehi dengan membawa misi yang sangat jelas, yaitu perjuangan untuk memerdekakan bangsanya dari penindasan kaum penjajah. Setahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 2 September tahun 1898 Masehi, Utsman bin Yahya mendoakan Ratu Belanda dengan permohonan semoga Ratu Wilhelmina panjang umur, sejahtera, dan sehat senantiasa. Beberapa waktu sebelumnya, yakni pada tahun 1889, Utsman juga direkomendasikan untuk menduduki sebuah posisi di pemerintahan kolonial Belanda. Dan tidak lama setelah kedatangan Snok Horgronje di Batavia, titi mangsa
tanggal 20 Juni tahun 1891, Utsman kemudian diangkat sebagai penasehat kehormatan untuk urusan-urusan Arab. Berkat pengabdiannya kepada pemerintah kolonial Belanda, Utsman juga mendapatkan penghargaan Bintang Salib Singa Belanda atau Nederlandsche-Leeuw. Sebaliknya, pada tahun 1937, Kiai Haji Hasyim Asy'ari justru menolak saat akan dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah kolonial Belanda. Sikap ini tidak lepas dari pandangan Kiai Hasyim bahwa apa yang dilakukan Belanda hanya intrik politik semata untuk menundukkan sikap kritis dan perjuangan para kiai pesantren dalam melawan penjajah. Utsman bin Yahya justru bersikap sebaliknya. Dia memusuhi para kiai seperti sikapnya yang tercermin dalam kitab karyanya Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah. Dapat disimpulkan, kedua tokoh ulama ini jika dilihat catatan sejarahnya sangat berbeda tajam. Dengan demikian, tidaklah benar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam hidupnya telah berkolaborasi dengan Utsman bin Yahya dalam menentang penjajahan Belanda seperti yang dinarasikan oleh Kiai Haji Musta'in Syafi'i dalam pembelaannya terhadap Ba'alawi. Sedulur warganet, kekeliruan sangat fatal telah nyata dilakukan oleh seorang tokoh sekaliber Kiai Haji Musta'in Syafi'i, entah disengaja atau tidak, entah merupakan bentuk pembelaan atau bentuk pengabdiannya kepada Habib Ba'alawi atau tidak. Yang pasti, banyak kiai dan tokoh-tokoh NU yang kerap bernarasi membela para habaib dengan berbagai kekeliruan yang mereka pertontonkan secara nyata. Mereka lupa atau memang kurang mempedomani prinsip-prinsip berbicara haruslah dengan dukungan data, terutama ketika berbicara menyangkut sejarah. Oleh karena itu, jangan pernah menyalahkan warganet bila kemudian memberikan kritik tajam yang berujung pada hujatan. Era saat ini adalah era data, bukan asal ngomong dengan prasangka baik atau husnuzon. Demikian pula dalam soal pembelaan terhadap nasab Habib Ba'alawi. Gunakan data bukan dengan sangkaan baik semata. Terima kasih telah membangun, menjaga, dan merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi, saran, dan kritik membangun di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.